Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-ayah. Wa qala aidan wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Bertemu lagi dalam program Visa Fikih Islam dan Bahasa. Insya Allah akan dilaksanakan oleh semua anggota Santri Mahat Ali Darun Nuhat. Kami akan membawakan hadis dari Bulughul Maram dengan syarah Ibanatul Ahkam. Insya Allah akan saya lanjutkan dari hadis kedua. Bismillah. Wa an Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'un. Akhrajahu as-salatsah wa sahahahu Ahmad. Hadis diriwayatkan dari Abi Sa'id Al-Khudri bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, innal ma'a tahurun, sesungguhnya air itu suci mensucikan. Tahurun, suci mensucikan. La yunajjisuhu syai'un, tidak dapat sesuatu pun membuatnya najis. Akhrajahu as-salatsah, diriwayatkan dari as-salatsah. Wa sahahahu Ahmad, dan mensahihkannya Imam Ahmad. Dalam hadis ini, kawan-kawan, bahwasannya air itu memiliki sifat suci mensucikan. Ia tidak dapat berubah sifatnya dari suci mensucikan menjadi najis dengan kemasukan apapun. Ia akan tetap dengan sifat suci mensucikannya dengan kondisi apapun. Kemudian penjelasannya, munculnya hadis ini berkenaan dengan sebuah sumur, namanya sumur Bado'ah. Sumur Bado'ah. Sumur Bado'ah, kawan-kawan, ini adalah sebuah sumur yang di dalam sumur ini terjatuh banyak barang-barang najis. Di antaranya ada kain-kain yang digunakan oleh wanita di zaman itu untuk mengelap darah-darah haid mereka. Juga ada jatuh daging-daging dari daging-daging babi, dari daging-daging anjing. Dan juga terjatuh pula di dalamnya barang-barang yang memiliki bau yang sangat tidak sedap. Terjatuh juga barang-barang yang tidak sedap. Dari penjelasan tadi, sebenarnya jatuhnya barang-barang najis, barang-barang yang tidak sedap tadi, itu disebabkan adanya banjir, adanya air yang mengalir sehingga menyebabkan sampah-sampah yang sebenarnya benda-benda najis tadi itu terletak atau dibuang ke belakang rumah-rumah orang Arab di zaman itu. Orang-orang di zaman itu membuang kain bekas darah haid mereka, membuang sampah-sampah yang lainnya itu di belakang rumah mereka. Kemudian ketika banjir, mengalirkan barang-barang tersebut ke tempat yang rendah. Nah,
di tempat rendah tersebut, di tempat rendah dari daerah tersebut itu ada namanya sumur Bado'ah. Maka masuklah air yang membawa barang-barang najis tersebut ke dalam sumur Bado'ah. Kemudian orang-orang di zaman itu bertanya akan hukum dari air ini, karena sebenarnya air di dalam sumur ini itu banyak, airnya banyak, dan airnya tidak berubah dari salah satu dari 3 sifat. Airnya banyak dan tidak berubah warnanya, airnya tidak berubah baunya, dan air tidak berubah rasanya. Maka kemudian mereka bertanya kepada Rasulullah. Mereka mendatangi Rasulullah dan bertanya akan perkara tersebut, akan perkara sumur Bado'ah ini. Bagaimana hukum airnya? Apakah tetap dalam kesuciannya ataukah sudah berubah najis karena kemasukan benda najis? Kemudian Rasulullah menjawab kawan-kawan, bahwasannya air innal ma'a anna al ma'a la yunajjisuhu syai'un. Sesungguhnya air itu tidak dapat menjadi najis dengan kemasukan benda apapun. Syai'un memiliki bentuk nakiroh yang mencakup umum, baik itu benda najis atau benda yang tidak najis. Kemudian jika hal ini, ma'un itu memiliki makna yang umum, baik itu najis dan tidak najis, dan masuk kepada air yang banyak dan tidak berubah sifatnya, maka air tersebut tetap akan sifat tohurunnya. Air tersebut suci dan mensucikan, bisa digunakan dalam ibadah, bisa digunakan untuk bersuci, bisa digunakan untuk berwudu, untuk sholat. Jadi fikihnya apa kawan-kawan? Dari hadis ini terdapat hukum fikih bahwasannya air itu tidak dapat berubah menjadi najis. Air itu suci mensucikan, tidak dapat berubah menjadi najis. Jika kemasukan benda najis sekalipun, kalau airnya itu banyak dan tidak berubah sifat, salah satu sifat dari 3 sifat, yaitu bau, rasa, dan warna. Itu fikih dari hadis yang saya bawakan. Kemudian bahasa. Kita membahas bahasa dalam hadis ini. Innal ma'a, inna kawan-kawan, sesungguhnya. Inna ini adat atau huruf taukid. Ia memiliki makna sesungguhnya. Ia beramal menasobkan isim dan merofakkan khobarnya. Yang awalnya isim ini berupa mubtada, ia masuk, saya ulangi, ada jumlah ismiyah al-ma'u tohurun, kemudian masuk adat inna, huruf taukid inna, ia menasobkan menasobkan mubtada menjadi isimnya dan merofakkan khobar mubtada menjadi khobarnya inna. Innal ma'a tohurun, sesungguhnya air itu suci mensucikan. La yunajjisuhu syai'un, la itu harfun nafi, ia bermakna tidak atau tidaklah. Yunajjisuhu fi'il mudhari' diawali huruf ya mudhara'ah. La yunajjisuhu, hu domir ha, ha ini mabni atas dommah, mabni dengan dommah, domir hu mabni dommah. Kemudian ia menempati tempatnya maf'ul bih, maka fi mahalli nasbi maf'ulun bih. Kemudian syai'un menjadi fa'il daripada yunajjisuhu. Yunajjisuhu syai'un, syai'un menjadi fa'il daripada fi'il mudhari sebelumnya. Fa'ilnya fa'il zahir berupa syai'un. Mungkin cukup itu saja dari sisi fikih, bahwasannya air itu tidak dapat berubah
dengan syarat-syarat tertentu meskipun kemasukan benda najis. Kemudian dari bahasa sudah saya sampaikan. Mungkin sekian dari saya. Billahi taufik wal hidayah. Kesalahan dari saya, kebenaran hanya dari Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.